yang meliputi penyempurnaan regulasi hingga perbaikan sistem administrasi perpajakan yang diharapkan dapat meningkatkan basis perpajakan. Reformasi perpajakan yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak melalui pembaharuan sistem administrasi perpajakan dilaksanakan terhadap 5 pilar utama yang terdiri dari bidang organisasi, sumber daya manusia, teknologi informasi, dan basis data, proses bisnis, serta peraturan dan perundang-undangan. Reformasi perpajakan jilid yang ketiga dimulai tahun 2018 dan diharapkan sistem inti administrasi perpajakan diluncurkan pada tahun 2023. Untuk menjaga reformasi perpajakan berhasil guna serta menjamin pelayanan prima kepada stakeholders, dimohon dukungan dan partisipasi Bapak dan Ibu wajib pajak dengan turut menjaga marwah reformasi dengan menyampaikan kritik dan masukan positif untuk kesempurnaan reformasi perpajakan yang sedang kami jalankan. Apabila terdapat indikasi pelanggaran disiplin dan etik pegawai yang berpotensi mencederai reformasi perpajakan ini, mohon Bapak dan Ibu tidak perlu ragu untuk melaporkannya kepada kami melalui saluran pengaduan resmi Direktorat Jenderal Pajak. Kami ucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah berkontribusi dalam pembangunan negara melalui pajak, serta mendukung reformasi perpajakan untuk mewujudkan Indonesia yang lebih baik. Semoga upaya kita bersama ini memperoleh petunjuk dan ridho dari Tuhan Yang Maha Esa. Salam reformasi. DJP Kuat, Indonesia Maju. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om. Selamat datang di tutorial login www.pajak.go.id menggunakan NIK 16 digit bagi wajib pajak orang pribadi. Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 112 Tahun 2022, terhitung mulai 14 Juli 2022 terdapat 3 format NPWP sebagai berikut. Pada periode 14 Juli 2022 sampai dengan 31 Desember 2023, NPWP format baru masih digunakan secara terbatas. Selanjutnya, mulai 1 Januari 2024, NPWP format baru diterapkan secara menyeluruh pada layanan administrasi perpajakan. Berikut tahapan login pada www.pajak.go.id menggunakan NIK 16 digit. Pertama, buka situs www.pajak.go.id pada browser Anda, lalu tekan login. Kedua, masukkan 16 digit NIK sesuai KTP, gunakan kata sandi yang sesuai, masukkan kode keamanan yang tersedia, dan jika data yang Anda masukkan benar, pada layar akan muncul dashboard profil Anda. Selamat! Login menggunakan NIK 16 digit berhasil dilakukan. Lalu bagaimana jika Anda belum dapat melakukan login menggunakan NIK? Lakukan tahapan sebagai berikut. Pertama, buka situs www.pajak.go.id pada browser Anda, lalu tekan login. Kedua, masukkan 15 digit NPWP, gunakan kata sandi yang sesuai, masukkan kode keamanan yang tersedia, lalu klik login. Ketiga, buka menu profil, masukkan NIK 16 digit sesuai KTP Anda, cek validitas NIK, lalu klik ubah profil. Keempat, sebelumnya, lakukan logout atau keluar dari menu profil saya. Kelima, silakan melakukan login kembali menggunakan NIK 16 digit. Gunakan password yang sama, masukkan kode keamanan yang tersedia, lalu klik login. Keenam, apabila NIK Anda telah tercantum pada menu profil,
maka NIK telah terupdate dan dapat digunakan pada www.pajak.go.id. Segera lakukan pemutakhiran data secara mandiri dengan memeriksa dan melengkapi data profil Anda. Jika Anda masih memerlukan bantuan, silakan kunjungi www.pajak.go.id atau telepon ke Kering Pajak 1500 200. Subscribe channel YouTube Ditjen Pajak RI untuk memperoleh informasi dan tutorial lain. Pajak Kuat, Indonesia Maju. Baik, Bapak Ibu, tadi sudah menyaksikan video dari Ditjen Pajak dan juga tentang pemutakhiran data pribadi. Selanjutnya akan masuk ke inti acara kita pada siang hari ini, yaitu penyampaian materi mengenai tata cara pengisian SPT tahunan orang pribadi pegawai swasta. Jadi nanti akan disampaikan mengenai kewajiban Bapak Ibu sebagai wajib pajak pegawai swasta dan akan dilanjutkan dengan pemberian tutorial bagaimana cara menyampaikan SPT tahunan. Baik Bapak Ibu, langsung saja saya panggilkan narasumber pada siang hari ini kepada Ibu Ika Puspitasari, dipersilahkan untuk mengisi materi. Apabila Bapak Ibu ada pertanyaan, Bapak Ibu bisa langsung mengajukan melalui kolom chat atau menunggu setelah materi selesai disampaikan bisa menggunakan fitur raise hand untuk langsung berbicara kepada kita. Oke, silakan kepada Bu Ika untuk menyampaikan materinya. Oke, baik. Terima kasih, Kak Asmi. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, cek sound suara saya. Apakah dapat terdengar dengan baik? Sudah ya, Kak? Oke, baik. Saya mohon izin. Sebelumnya, untuk kelas pajak hari ini kita rekam. Jadi nanti Bapak Ibu semuanya wajib pajak nanti akan kami kirimkan kembali rekaman kegiatan kelas pajak kita pada siang hari ini melalui WhatsApp yang kemarin sudah melakukan registrasi. Jadi bagi Bapak Ibu, kakak-kakak, adik-adik yang kemarin belum daftar tapi mengikuti kelas pajak pada siang hari ini, silakan melakukan pendaftaran melalui link yang tersedia. Atau kalau misalkan belum terdaftar dan belum tahu linknya, silakan nanti bisa chat ya, nanti akan kami kirimkan agar kami dapat mengirimkan kembali rekaman kelas pajak pada siang hari ini. Oke, tanpa berlama-lama akan saya mulai ya. Mohon izin untuk share screen. Oke, sudah terlihat ya, Bapak Ibu. Ini kita santai aja. Ini memang jam-jamnya jam istirahat makan siang ya. Setelah makan siang hawanya enak, jadi mungkin akan gampang ngantuk nanti ya. Ini sekedar mengingatkan saja, kita review sedikit ya, karena memang SPT tahunan judulnya itu memang disampaikan hanya setahun sekali, mungkin Bapak Ibu di sini gampang lupa ya. Nah, memang yang hadir pada siang hari ini yang kemarin kami undang, karena Bapak Ibu wajib pajak di sini sudah punya NPWP ya, statusnya aktif tapi belum menyampaikan SPT tahunan terutama untuk tahun pajak 2022. Jadi kami sengaja menyelenggarakan kelas pajak hari ini agar nanti Bapak Ibu dapat segera melakukan pelaporan SPT tahunan wajib pajak orang pribadi khususnya karyawan ya tahun 2022 gitu ya Bapak Ibu. Terima kasih yang sudah meluangkan waktu kemarin sampai dengan siang ini masih banyak yang merespon dengan wah saya masih istirahat siang, mohon maaf gitu kan masih bekerja gitu ya. Terima kasih yang sudah meluangkan waktu agar dapat mengikuti kelas pajak. Ya, ini memang kalau bisa dilihat ya slide-nya cukup banyak 66. Tapi nanti kita persingkat saja. Intinya pada siang hari ini saya ingin Bapak Ibu sekalian paham terkait dengan kewajiban Bapak Ibu ya sebagai karyawan swasta terutama, kemudian segera menyampaikan SPT tahunan. Nah, mungkin Bapak Ibu di sini juga bingung, kaget ya, kok saya di WA gitu kan ya, kok saya di WA, padahal mungkin saat ini saya sudah tidak bekerja gitu kan, atau misalnya saya dulu bikin NPWP karena untuk persyaratan saja
gitu ya. Tidak ada karena kewajiban saya harus mendaftar, artinya tidak secara sukarela mendaftarkan NPWP, terus akhirnya terpaksa mendaftar NPWP. Nah, setelah mendaftar biasanya saya nggak tahu nih apa yang harus saya lakukan. Pokoknya kadang-kadang saya sudah dapat kartu, ya sudah gitu kan ya. Nah, terus kemudian begitu dapat surat tagihan atau dapat WA untuk penyampaian SPT tahunan, terus kemudian bingung gitu kan, apa yang harus saya lakukan gitu kan. Kalau saya punya NP, apakah saya harus lapor gitu? Apakah saya harus bayar? Nah, seperti itu banyak pertanyaan-pertanyaan yang disampaikan ke kami petugas penyuluh ya, mungkin di bagian helpdesk atau melalui WA terkait dengan kewajiban SPT tahunan. Nah, langsung saja. Nah, oke, ini aja dulu. Nah, kewajiban perpajakan. Bapak Ibu di sini yang kami undang tentunya sudah punya NPWP. Baik didaftarkan secara sukarela ataupun terpaksa ya, dalam artian harus mendaftar karena untuk persyaratan seperti itu. Nah, meskipun daftarnya sukarela, meskipun daftarnya secara terpaksa ya. Nah, kewajibannya tetap Bapak Ibu ya. Di sini bisa dilihat kalau misalnya Bapak Ibu punya NP dan statusnya aktif. Sekali lagi, statusnya aktif ya Bapak Ibu ya. Nah, itu mempunyai kewajiban untuk yang nomor 3 dan nomor 4, yaitu bayar dan lapor. Ya, daftar sudah, ya hitung nanti kalau Bapak Ibu di sini sebagai karyawan, pajaknya dihitung oleh perusahaan atau tempat Bapak Ibu bekerja. Kemudian yang ketiga adalah bayar. Bayar belum tentu bayar, ya. Tidak semua yang punya NPP itu bayar. Kenapa seperti itu? Karena Bapak Ibu sebagai karyawan itu yang menghitung perusahaan dan itu ada batasan minimalnya, yaitu 4,5 juta per bulan. Sekali lagi, 4,5 juta per bulan. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu bekerja sebagai pegawai atau karyawan, kemudian penghasilannya kurang dari 4,5 juta per bulan, itu tidak ada pemotongan pajak, ya, khusus dari pemberi kerja tersebut. Kalau misalnya Bapak Ibu bekerja di 2 perusahaan atau mungkin selain sebagai karyawan Bapak Ibu juga mempunyai kegiatan usaha lain, nanti penghitungan pajaknya juga beda. Nah, siang ini kelas pajak kita fokus di kewajiban nomor 4, yaitu lapor ya, melaporkan seluruh penghasilan melalui SPT ya. Intinya Bapak Ibu, kalau misalkan punya NPWP kemudian statusnya aktif, itu wajib lapor. Apa yang dilaporkan? Penghasilannya. Apakah kalau dengan lapor saya harus bayar? Tidak. Ya, yang penting laporan aja, gitu kan? Nah, karena kalau Bapak Ibu tidak melakukan pelaporan, ya, itu dapat dikenakan denda sebesar 100.000 per tahun pajak. Misalnya Bapak Ibu di sini terdaftar tahun 2020, kemudian karena nggak tahu kemudian nggak pernah lapor. Nah, karena nggak pernah lapor, misalnya kita terbitkan surat tagihan, ya kena denda 200.000. Nah, seperti itu karena kewajibannya lapor tapi tidak dilakukan. Ya, satu lagi denda itu kalau misalkan laporannya terlambat. Karena laporan paling lambat dilakukan tanggal 31 Maret setiap tahunnya. Jadi dihitung 1 tahunnya tidak dari kapan bulan Bapak Ibu terdaftar, tapi setiap tahun itu laporan SPT tahunan mulai 1 Januari, paling lambat 31 Maret. Jadi meskipun daftarnya di bulan September, nanti laporan SPT tahunannya tetap di bulan Januari, Februari, atau Maret. Kalau misalkan susah nih mengingat-ingat gitu kan ya, pokoknya saya setiap Februari gitu misalkan laporan. Karena kadang-kadang bukti potong dari perusahaan Januari misalkan kadang-kadang belum selesai ya, misalkan seperti itu. Oh, saya niatkan setiap bulan Februari saya akan lapor SPT tahunan gitu ya. Next. Nah, kita balik lagi nih. SPT itu singkatan dari surat pemberitahuan ya Pak Ibu ya. Kemudian SPT tahunan pajak penghasilan. Namanya pajak penghasilan yang dilaporkan adalah atas penghasilan Bapak Ibu dari pemberi kerja. Karena kita di sini fokusnya adalah pegawai swasta, ya. Kemudian di sini adalah formulir yang digunakan wajib pajak untuk melaporkan penghitungan dan atau pembayaran PPh, objek pajak, PPh. Bapak Ibu nanti bisa baca ya.
Karena nanti selain nanti video ya rekaman, materi ini akan juga kami bagikan kepada Bapak Ibu, jadi nanti bisa dipelajari, bisa diberitahukan ke teman-teman yang lain bagaimana caranya pelaporan. Nah, formulir ya untuk wajib pajak orang pribadi. Wajib pajak itu ada dua macam, ada orang pribadi, ada badan usaha. Ya, orang pribadi itu ada dua macam. Ya, yang pertama adalah karyawan, yang kedua adalah non karyawan. Nah, kalau misalkan non karyawan itu nanti Bapak Ibu laporannya menggunakan formulir 1770 itu yang warna putih ya. Sengaja saya tidak bold dengan warna kuning biar nanti ada pembeda antara yang karyawan dan bukan karyawan. Nah, fokus kita adalah yang karyawan menggunakan formulir 1770S dan 1770SS. S untuk yang singkatan dengan sederhana, kalau yang SS yang sangat sederhana. Apa yang membedakan dari formulir ini gitu ya? Kalau untuk SS itu kalau misalkan penghasilan Bapak Ibu di bawah 60 juta setahun, sangat sederhana ya. Kalau penghasilan 1 tahun gajinya di bawah 5 juta ya, 1 tahun per bulannya gajinya di bawah 5 juta, Bapak Ibu menggunakan formulir 1770 SS. Kalau misalnya Bapak Ibu gaji atau penghasilannya dalam 1 tahun lebih dari 60 juta, Bapak Ibu menggunakan formulir 1770 yang S atau yang sederhana. Ya, kita akan review aja secara singkat nanti formulir 1770S dan 1770SS ya. Untuk kesempatan kali ini yang akan saya jelaskan itu adalah formulir yang kita laporkan secara online ya. Nah, seperti yang kita ketahui ada dua macam media penyampaian ya, ada yang manual, ada yang online ya. Siang ini kita fokus ke pelaporan secara online karena kita memang menggalakkan untuk wajib pajak agar laporan itu online saja ya, agar nantinya setiap tahun itu dapat dilakukan pelaporan kapanpun dimanapun, meskipun misalnya Bapak Ibu di sini bekerja sebagai pegawai swasta kemudian dipindah tugaskan keluar kota, Bapak Ibu tidak perlu datang ke KPP Pratama Blitar untuk melakukan pelaporan ya. Pelaporan bisa kapanpun dan dimanapun. Dan khusus untuk karyawan, Bapak Ibu bahkan bisa menggunakan perangkat gawai handphone ataupun telepon seluler Bapak Ibu untuk melakukan pelaporan. Sangat praktis, sederhana ya. Nah, di sini untuk dua kategori tersebut ya, yang sederhana dan sangat sederhana, berkas yang disiapkan sama, yaitu bukti potong, kemudian baik yang A1, A2 ataupun final, kemudian daftar harta, utang, dan susunan anggota keluarga sesuai KK. Nah, di sini kalau pegawai swasta kita pakainya 1721 A1 ya untuk pegawai swasta. Kalau A2 itu untuk pegawai negeri. Bukti potong itu apa? Mungkin Bapak Ibu di sini ada yang belum paham bukti potong itu apa ya. Kadang-kadang bingung gitu ya, bukti potong. Apa bukti potong? Saya nggak pernah dikasih sama perusahaan bukti potong. Nah, secara sederhana sebenarnya bukti potong ini adalah apa namanya ya, laporan yang dibuat oleh perusahaan ya terkait dengan penghasilan Bapak Ibu selama setahun, potongan pajaknya. Ya, sederhananya seperti kwitansi seperti itu ya. Jadi di situ ada catatan ya, rekapan Bapak Ibu penghasilannya selama setahun dan berapa pajak yang dipotong. Ya, kita ada format baku untuk 1721A1, biasanya kita berikan kepada pemberi kerja atau perusahaan, kemudian mereka yang akan membuatkan 1721A1 tersebut, kemudian setiap tahun akan dibagikan kepada Bapak Ibu untuk dilaporkan. Kewajiban lapor ini adalah kewajibannya masing-masing pemilik NPWP, bukan kewajiban perusahaan ataupun sekolah. Ini yang masih sering menjadi apa ya, salah paham ya. Wajib pajak itu mengira karena sudah setor NPWP ke sekolah misalnya, sekolah swasta PAUD itu yang banyak terjadi ya. Nah kemudian karena sudah disetorkan ya bendahara atau
operator yang memungut pajak, kemudian malah yang akan melaporkan pajaknya ya. Tapi tidak seperti itu ya Bapak Ibu. Kewajiban pelaporan itu tetap menjadi kewajiban Bapak Ibu pemilik NPWP. Karena apa? Nah, Bapak Ibu bisa lihat di sini ada daftar harta, daftar utang, ya, daftar susunan anggota keluarga sesuai KK. Nah, itu tidak dapat diwakilkan, ya. Operator nggak tahu Bapak itu punya mobil, motor, atau rumah, tanah di mana aja gitu kan, nggak tahu ya. Nggak tahu jumlah tabungannya Bapak Ibu gitu kan ya. Makanya kalau untuk lapor SPT tahunan tetap menjadi kewajiban Bapak Ibu sebagai pemilik NPWP, gitu ya. Nah, harta utang di sini juga hanya dilaporkan aja Bapak Ibu, tidak wajib untuk atau tidak ada pembayaran pajak selanjutnya. Oh, ini ya, Mbak Deno, Mbak Deno ini adalah merupakan karyawan di sebuah perusahaan ya, kemudian belum menikah ya, single, kemudian penghasilannya hanya dari gaji sebagai karyawan, artinya tidak ada penghasilan lain selain karyawan ya. Bagaimana cara melaporkan SPT tahunannya? Nah, ini kita akan mulai ya untuk tata caranya. Kita akan istilahnya ke teknisnya bagaimana cara pelaporannya ya. Bapak Ibu, sekali lagi kalau misalnya ada pertanyaan bisa langsung bertanya melalui kolom chat ya. Atau misalkan ada bagian yang tadi penyampaian saya masih belum jelas, silakan nanti bisa langsung bertanya di kolom chat. Nanti akan kami bahas atau kita bahas setelah pemaparan materi ini selesai gitu ya. Nah, ini alur tahapan pelaporan ya. Karena kita mau laporan online ya, kita pakai aplikasi DJP online ya dari web base. Artinya aplikasi ini tidak diinstal ya. Bapak Ibu bisa membuka dari browser Bapak Ibu masing-masing ya, pakai handphone juga bisa. Silahkan kemudian login, kemudian pilih SPT, isi formulir, nanti kita satu-satu akan kita kupas ya, akan saya jelaskan nanti terkait dengan tata cara laporannya ya. Yang pertama login akun dulu. Oke. Nah, sebelum login ya, yang banyak ditanyakan itu adalah EVIN ya. Banyak persepsi kalau misalkan saya mau laporan pajak ya, saya harus punya EVIN ya. Nah, itu benar sekali Bapak Ibu. Untuk pelaporan online kita perlu mempunyai atau mengaktifasi EVIN. EVIN itu apa? Singkatan dari Electronic Filing Identification Number, adalah 10 digit nomor identifikasi yang diterbitkan oleh DJP, berfungsi sebagai identitas ya pada saat melaksanakan transaksi elektronik dengan DJP. Sifatnya rahasia ya Bapak Ibu, kemudian jangan dibagi-bagikan ini EVIN-nya ya. Nah, EVIN ini kita pergunakan pada saat registrasi awal atau misalnya Bapak Ibu lupa password ataupun lupa email. Kalau misalnya Bapak Ibu sebelumnya sudah pernah melakukan pelaporan SPT tahunan secara online, kemudian masih ingat passwordnya, ya itu jadi nggak perlu EVIN, ya tidak perlu EVIN, cukup nanti login menggunakan NPWP atau NIK, kemudian masukkan passwordnya, login silahkan lanjutkan prosesnya. Tapi kalau misalnya lupa password ya atau misalkan emailnya tidak aktif gitu ya, nah itu Bapak Ibu perlu EVIN nanti untuk mereset atau menginput ulang email yang lupa tersebut. Gitu ya. Nah, ini saya pindahkan dulu muka saya. Oke, di bawah. Nah, kalau misalnya FV-nya lupa, Pak, saya lupa saya taruh di mana. Kemarin kan sudah dikirimkan lewat email. Iya, email saya lupa password, nggak pernah dibuka. Kemudian, udahlah pokoknya saya nggak tahu lagi EVIN saya di mana gitu ya. Nah, Bapak Ibu dapat mengajukan kembali atau meminta cetak ulang untuk EVIN Bapak Ibu ya. Nggak perlu datang ke KPP.
bisa disampaikan saja lewat email, nanti cukup menuliskan nama, NPWP, NIK, alamat tempat tinggal, kemudian foto selfie ya. Foto selfie dengan memegang KTP dan NPWP. Kak, bagaimana kalau misalkan NPWP saya hilang gitu kan? Nggak apa-apa, pakai KTP aja gitu ya. Di KPP di kita kartu itu ya, fisik kartu itu tidak terlalu diperlukan, yang penting datanya sudah sesuai gitu ya. Karena sekarang juga ada NPWP digital juga. Jadi Bapak Ibu sebenarnya karena sudah serba elektronik ini, fisik kartu itu tidak terlalu diperlukan gitu ya. Kemudian mengirimkan data tersebut beserta foto selfie ke email kpp.653@pajak.go.id ya. Ingat .pajak.go.id bukan gmail.com gitu ya. Kadang-kadang email saya kenapa tidak masuk? Ternyata menuliskan emailnya salah gitu ya. Jadi petugas kami tidak menerima email dan tidak dapat memproses e-filing Bapak Ibu ya. Jadi mudah mendapatkan e-filing baru ataupun lupa, Bapak Ibu tinggal kirimkan data, kirimkan ke email, nanti akan kita kirimkan kembali ke email ya. Kalau sudah silakan disimpan. Biasanya tip and tricksnya ini disimpan di misalkan di kontak gitu ya, di kontak handphone. Nah, biar nanti nggak lupa. Biasanya memang karena memang setahun sekali, seringnya passwordnya lupa, jadi akhirnya butuh e-filing. Terus kemudian e-filingnya biar mudah mencari, mungkin bisa disimpan gitu ya. Salah satu tipsnya disimpan di kontak handphone. Nah, begitu sudah punya e-filing, katakanlah Bapak Ibu lupa gitu ya. Nah, kemudian silahkan masuk ke www.pajak.go.id. Gitu ya. Nah, kemudian Bapak Ibu bisa login kalau misalkan passwordnya ingat ya. Kalau misalkan passwordnya lupa, silahkan nanti klik di situ ada tulisannya lupa kata sandi. Ya, kalau passwordnya lupa. Atau misalnya mau ganti email. Email yang terakhir sepertinya saya sudah nggak bisa buka lagi, Pak. Apa yang harus saya lakukan gitu kan? Nah, silahkan klik lupa kata sandi ya. Di sini sudah ada petunjuknya. Di sini masukkan NPWP atau NIK, kemudian masukkan password, masukkan kode keamanan, kemudian login. Ingat kalau misalkan Bapak Ibu belum pernah laporan online, itu harus registrasi terlebih dahulu ya. Pengguna baru daftar di sini. Di sini ada tulisannya ya. Nggak bisa langsung login Bapak Ibu ya. Ini berbeda dengan pendaftaran IREK. Kadang-kadang ada yang mengira kalau sudah daftar NPWP lewat IREK, kemudian DJP online bisa langsung mendaftar ya. Itu berbeda ya. Kita beda server gitu istilahnya ya. Jadi kalau misalkan baru mendaftar misalnya, kemudian baru mendapatkan e-filing, silakan nanti melakukan registrasi dulu sebelum login, gitu ya. Nah, selanjutnya begitu Bapak Ibu sudah berhasil login, ya, ini akan ada menu tampilan kurang lebih nanti seperti ini, ya. Menu tampilan mungkin agak berbeda sedikit kalau misalnya Bapak Ibu membuka melalui handphone atau melalui perangkat lain seperti laptop, ya. Tapi kurang lebih nanti menu yang tampil itu akan ada seperti ini. Biasanya ini menu kalau misalkan Bapak Ibu buka lewat laptop ataupun lewat komputer, ya. Profil, bayar, lapor, layanan ini akan terlihat. Kalau misalkan Bapak Ibu membuka lewat handphone ataupun perangkat gawai smartphone-nya itu ya, itu biasanya harus mengklik dulu garis 3 di sebelah kanan atas. Nanti akan muncul menu seperti ini ya. Ada informasi, profil, bayar, lapor, layanan. Nah, silakan perhatikan di sini ada namanya NPWP digital, Bapak Ibu ya. Di sini ada tampilan nanti persis seperti ini ya. Ini namanya NPWP digital. Ya, Bapak Ibu bisa kirimkan ke email. Ya, ini bisa digunakan fungsinya sama seperti kartu NPWP fisik ya, sama karena kartu NPWP isinya hanya memuat informasi terkait dengan data NPWP Bapak Ibu ya. Ini kan nggak bisa buat ke ATM, nggak bisa ngeluarin duit ya, Bapak Ibu. Jadi nggak masalah kalau Bapak Ibu nggak punya NPWP, nggak punya kartu fisik, nggak masalah. Yang penting Bapak Ibu masih ingat nomornya barangkali, atau misalnya masih punya atau menyimpan kopi dari NPWP digital ini. Ya. Oke, nah di situ karena kita mau laporan, tentu kita akan fokus di menu lapor. Ya, silakan klik menu lapor.
Nah, nanti ada akan 3 formulir ini, ada e-form, e-filing, kemudian SPT Materai. Nah, e-form ini kalau misalkan saya mau laporan pakai e-form bisa atau tidak? Bisa. Ya, Bapak Ibu bisa. Monggo. Opsional ya. Tapi kalau misalkan hanya sebatas sebagai karyawan atau pegawai, saya kira lebih mudah, lebih sederhana, lebih simple kalau misalkan kita laporan pakai e-filing. Ya, e-filing, electronic filing, pengisian secara elektronik. Jadi langsung diisi, langsung submit, langsung selesai. Nah, misalnya ini tampilannya untuk Mbak Deno tadi ya. Nah, kalau misalkan kita klik lapor, kemudian akan ada menu arsip buat SPT, draft, dan bantuan. Ya, arsip SPT nanti akan menampilkan SPT yang sudah pernah Bapak Ibu laporkan. Kalau belum pernah laporan sama sekali menggunakan online, ini akan kosong ya isinya. Nah, karena kita mau laporan, kita klik buat SPT. Ya, yang nomor 2. Draft SPT untuk apa? Draft SPT biasanya kalau misalkan Bapak Ibu laporan, kemudian belum selesai atau tiba-tiba koneksi internet terputus, eh, keluar gitu ya, atau handphonenya mati, nah itu nanti akan otomatis akan masuk ke draft SPT. Bapak Ibu bisa melanjutkan saja tanpa harus membuat SPT yang baru. Ya, draftnya dilanjutkan, diisi, kemudian disubmit. Nah, ini kita mulai dulu dari 1770S ya, yang sederhana. Kurang lebih sebenarnya cara pengisiannya hampir sama ya, tapi ada tambahan sedikit lebih panjang untuk yang 1770S ya, yang sederhana. Kemudian silakan pilih SPT. Nah, eh, formulir 1770S atau 1770SS itu nanti akan diarahkan oleh aplikasi atau sistem tergantung dari Bapak Ibu menjawab pertanyaan-pertanyaan yang muncul ya. Di sini ada kalau misalkan apakah Anda menjalankan usaha, kalau hanya karyawan tentu tidak jawabannya. Kemudian apakah seorang suami yang menjalankan MT? Ini kalau pilihannya tidak. Barangkali di sini ada Bapak Ibu yang kemarin memang berstatus sebagai istri, kemudian mendaftar MNPP dengan status MT ya. Nah itu kalau misalkan memilih iya, Bapak Ibu akan diarahkan ke formulir yang lain. Jadi batasannya, kalau misalkan Bapak Ibu menggunakan 1770S, ini pertanyaannya kira-kira ini yang harus dijawab. Dan ini jawabannya gitu ya. Nah, ketika nanti sudah menjawab, itu nanti klik yang warna kuning ya 1770S dengan formulir. Mau dengan formulir atau panduan atau upload SPT bisa. Mana yang lebih nyaman Bapak Ibu gunakan saja. Ya, kalau kita biasanya kalau petugas ya karena sudah familiar kita biasanya pilih yang formulir ya. Isiannya sama seperti isian formulir yang manual Bapak Ibu, tidak Mohon ditunggu sebentar, Bapak Ibu. Ini ada kendala terkait jaringannya. Mohon ditunggu sebentar. Okay.
Kembali Kembali lagi lagi. Bapak Ibu, mohon maaf kendala jaringan jadi terputus. Jadi terputus. Saya Saya mohon izin saya tampilkan kembali. tampilkan kembali. Ke tahapan mengisi formulir ya. Nah, jadi tadi jangan lupa untuk memilih tahun pajak 2022. Kalau misalkan tadi ada pertanyaan, saya sudah terdaftar dari 2020, apakah saya harus melapor untuk tahun pajak 2020, 21 dan 22 atau hanya 22 saja? Kami sarankan ya tetap semuanya ya Bapak Ibu ya. Dari semenjak terdaftar paling nggak 2 tahun terakhir itu dilaporkan ya. Tapi kalau misalnya Oke. Apakah suara saya sudah terdengar saat ini, Bapak Ibu? Dengar. Sudah ya? Oke, saya dengar. Baik, terima kasih konfirmasinya Kak Alifi ya. Itu kalau enggak 2 tahun terakhir ya. Saya tegaskan sekali lagi 2 tahun terakhir, kalau enggak ya 2022 minimal itu yang dilaporkan ya. Silakan pilih tahun pajaknya. Kemudian selanjutnya akan diarahkan Bapak Ibu untuk mengisi harta terlebih dahulu. Mohon maaf Ralat, maksud saya penghasilan yang dikenakan PPh final ya. Ini contohnya bisa dilihat dari sumber atau jenis penghasilan. Bapak Ibu bisa pilih. Kalau misalkan tidak ada, itu Bapak Ibu bisa langsung skip ke menu selanjutnya ya. Ini kalau ada aja. Kalau nggak ada juga nggak diisi, nggak apa-apa, bisa di skip. Ya. Kemudian selanjutnya adalah penghasilan bersifat final tadi sudah, kemudian nah ini kode harta, ini saya maksud tadi. Harta di sini wajib diisi minimal 1 aja ya. Apa yang harus diisi monggo kerso. Di sini ada daftarnya banyak sekali kode harta ya. Bapak Ibu bisa klik nanti di kode harta, banyak sekali pilihan di situ. Minimal handphone aja kan punya ya Bapak Bu ya. Jadi tidak ada batasan harta apapun yang Bapak Ibu mau masukkan di sini, ya. Sepeda motor, mobil, tanah, tabungan, deposito, saham, kemudian perhiasan, gitu ya. Kemudian banyak pilihannya nanti di situ. Bapak Ibu bisa lihat ya. Nanti setelah buka DJP online bisa dilihat di situ harta yang apa aja yang bisa dimasukkan ke dalam laporan. Kemudian di situ ada nama harta, silakan dituliskan misalkan tanah kosong, tanah pekarangan, atau misalnya tabungan, deposito bebas ya. Tahun perolehan. Tahun perolehan adalah tahun Bapak Ibu mendapatkan harta tersebut. Kapan belinya? Kalau misalkan rumahnya bangun, kapan tahun pembangunannya? Gitu nggih? Nah, harta di sini tidak harus yang sesuai atas nama yang Bapak Ibu ya. Bisa jadi misalnya saya beli mobil dari pihak lain kemudian belum saya balik nama, tapi secara hak sudah menjadi milik saya, maka saya wajib memasukkan ke dalam SPT-nya. Gitu nggih? Nah, tahun perolehan adalah tahun pembelian, tahun mendapatkan harta tersebut, kemudian harganya adalah harga saat mendapatkan harta tersebut, Bapak Ibu, bukan harga sekarang. Kalau misalnya saya beli sepeda motor Honda Beat tahun 2020 itu harganya masih sekitar 18 juta misalnya. Nah, yang saya tuliskan di situ adalah 18 juta. Bukan harga sekarang yang mungkin harganya sudah turun menjadi 12 juta misalnya. Nanti seperti itu ya. Nah, kalau misalkan saya dulu beli rumah tahun 2000, itu kan saya sudah lama banget ya. Dulu saya beli hanya 5 juta. Nggak apa-apa Bapak Ibu, tuliskan saja sesuai dengan nominal pembelian saat itu. Gitu, ya. Nah, kemudian keterangannya bebas, bisa ditambahkan Bapak Ibu tuliskan di situ mungkin nomor NJOP-nya atau mungkin nomor polisi gitu ya, nomor motornya atau misalkan kalau nggak di strip aja juga boleh ya. Harta di sini biasanya kalau kita kosongi itu nggak bisa ya, minimal ada 1 yang diisi. Makanya tadi saya bilang minimal kan Bapak Ibu handphone aja punya kan ya. Nah, masukkan aja handphonenya dulu misalkan oh saya beli Xiaomi 2 juta gitu. Nggak apa-apa di situ. Itu juga termasuk harta. Ya. Oke.
Oke, kemudian selanjutnya, nah ini contohnya ya. Mbak Deno ini punya tabungan, kemudian punya sepeda motor, ya dia karyawan. Nah, kalaupun misalnya masih statusnya kredit ya, misalnya saya beli motornya kredit, nggak apa-apa dimasukkan ke dalam harta, karena secara hak ya tahun 2022 Mbak Deno ini sudah membeli atau punya motor, makanya wajib dimasukkan ke dalam SPT. Nah, kalau misalkan perkara dia belinya secara kredit ya, itu nanti dari kreditnya itu bisa dimasukkan ke kolom hutang. Ya, setelah harta kita masukkan hutang, ya di situ bisa dimasukkan. Kalau misalkan motornya tadi belinya kredit, ya berarti kode hutangnya nanti silakan dipilih ke pihak lain, ke bank ya atau lembaga keuangan lain. Kemudian nama pemberi pinjaman misalkan dari FIF atau dari Adira misalkan seperti itu ya, atau Bank BRI monggo Bapak Ibu, nah pinjamnya kemana? Oke. Kemudian alamatnya, apakah di Blitar, ataukah saya di BRI Unit Lingi, misalkan seperti itu, silakan dimasukkan sesuai dengan lokasi bank atau lembaga keuangan tempat peminjaman. Kemudian tahun peminjaman sesuai dengan kapan Bapak Ibu membuka apa namanya istilahnya ya minjemnya ya tahun berapa gitu kan. Kalau beli motor kredit tahun 2020 berarti nanti di situ ya tahun peminjamannya 2020. Nah, untuk jumlahnya ya itu jumlahnya bukan jumlah peminjamannya ya Pak Bu ya. Apalagi kalau misalkan sudah berjalan ya. Jumlah peminjaman di sini adalah sisa hutang yang masih terutang Bapak Ibu per Desember 2022 ya. Jadi sisa utang per Desember 2022 itu ada berapa? Nah, nanti itu yang dimasukkan ke dalam kolom jumlah ini gitu ya. Jadi bukan gelondongan yang pertama Bapak Ibu waktu dulu pinjam enggak, tapi berapa sisanya. Oke. Nah, nanti kurang lebih seperti ini contoh tampilannya. Bapak Ibu bisa mengubah ataupun menghapus kalau misalnya statusnya sudah lunas. Ya. Nah, kemudian di sini adalah selanjutnya mengisi susunan anggota keluarga sesuai kakak. Ya. Nah, kalau misalkan tahun kemarin sudah pernah mengisi, itu Bapak Ibu tinggal klik tanggungan pada SPT tahun lalu, itu akan muncul otomatis. Termasuk data hutang dan harta tadi ya. Kalau sudah pernah diisi tahun sebelumnya, itu tinggal klik aja, nanti dia akan muncul. Kemudian Bapak Ibu bisa melakukan penyesuaian, apakah ditambah, apakah dikurangi gitu ya. Nah, ini kakak juga sama ya, nanti bisa ditambahkan. Selanjutnya adalah kita akan fokus untuk mengisikan penghasilan lainnya ya. Di sini kalau misalkan ada penghasilan dari bunga, ya, dari royalti, dari sewa atau misalkan hadiah, Bapak Ibu bisa masukkan di sini. Kalau misalkan tidak ada, boleh di skip, kemudian kita lanjutkan ke bagian berikutnya. Nah, bagian B, penghasilan yang tidak termasuk objek pajak, ya itu juga nanti silakan diisi. Kalau misalkan kemarin dapat bantuan, sumbangan atau hibah, kemudian dapat warisan, itu kan tidak termasuk objek pajak, artinya tidak diperhitungkan ya penghasilan dari yang Bapak Ibu dapatkan itu ya tidak masuk. Misalkan beasiswa itu tidak ada pajaknya, ya, jadi tinggal dimasukkan aja kemarin beasiswanya dapat berapa, kemudian ya sudah kita tidak hitung lagi. Selanjutnya adalah pemotongan atau pemungutan PPh oleh pihak lain dan PPh yang ditanggung pemerintah. Nah, di sini Bapak Ibu nanti fungsinya bukti potong itu ya. Bukti potong yang Bapak Ibu dapatkan itu nanti akan kita isikan di bagian ini ya, di lampiran 1 bagian C. Ya, di lampiran 1 bagian C nanti Bapak Ibu akan mengisikan ya bukti potong yang Bapak Ibu dapatkan dari kantor, dari perusahaan tempat Bapak Ibu bekerja. Ya. Di sini silakan klik tambah, ya nanti akan diminta oleh aplikasi untuk mengisikan nama NPWP, nomor bukti potong, kemudian tanggalnya, ya berapa PPh yang dipotong, nanti semua informasinya dimasukkan di bagian ini, gitu ya. Yang Bapak Ibu perlu perhatikan.
mungkin bagian-bagian yang sebelumnya saya jelaskan kosong itu nggak ada masalah, Bapak Ibu bisa skip. Tapi kalau Bapak Ibu sebagai karyawan swasta terutama ya bekerja di perusahaan ya biasanya dapat bukti potong. Nah itu menginputnya di bagian ini. Oke. Sudah ada berapa pertanyaan? Kita mohon bersabar, nanti akan kita bahas ya di akhir sesi. Jangan lupa Bapak Ibu, jangan khawatir untuk kelas pajaknya kita rekam dan akan kita bagikan rekamannya ke Bapak Ibu sesuai dengan registrasi ya. Karena kita informasinya juga dari WA yang Bapak Ibu sampaikan. Kalau nggak registrasi, kita nggak tahu mau kirim kemana gitu, guys. Oke, nah bukti potong ya ini ada ilustrasinya. Di sebelah kanan atas itu adalah contoh formulir 1721A1 ya bukti potong untuk pegawai swasta. Kurang lebih nanti tampilan kepalanya seperti itu. Nah, itu nanti sudah ada petunjuk ya, nanti yang diisi di bagian mana aja nanti Bapak Ibu bisa pelajari lebih lanjut nanti di file PDF yang akan saya kirimkan, kami kirimkan ke Bapak Ibu setelah selesai kegiatan gitu ya. Nah, nanti yang jelas mengisi jenis pajaknya PPh pasal 21, kemudian mengisikan NPWP perusahaan. Ya, di sini yang diisikan adalah NPWP perusahaan. Biasanya itu ada ya. Namanya biasanya sudah sesuai Bapak Ibu, jadi tinggal dicocokkan saja ya. Ini ada NPWP pemotong, di bawah juga ada NPWP pemotong. Pokoknya namanya disamakan aja ya. Jadi nggak perlu bingung-bingung nyari ini mana yang harus saya masukkan. Biasanya nanti bingung seperti itu ya. Nah, kemudian di situ juga ada yang terakhir itu jumlah PPh yang dipotong atau dipungut itu sesuai dengan nomor 20 yang paling bawah. Kalau Bapak Ibu lihat di situ 0, ya artinya memang tidak ada yang dipotong. Oke. Nah, kemudian setelah diisi kita ke halaman induk ya, ke halaman induk. Kalau misalkan untuk formulir manual ya, itu kita ngisi itu biasanya dari paling belakang. Formulir induk ini yang paling depan. Jadi untuk pengisian SPT memang kita ngisinya tuh dari halaman paling belakang Bapak Ibu. Baru maju. Bukan dari depan ke belakang, tapi dari belakang ke depan. Nah, makanya induk ini kita terakhir ngisinya. Gitu ya. Bukan yang pertama kita isi enggak, tapi justru yang terakhir. Nah, untuk halaman induk nanti akan ditanya nih ya, satu persatu Bapak Ibu ini sudah menikah atau belum, kawin atau tidak kawin ya. Bagi perempuan atau wanita sudah menikah ataupun belum, biasanya di sini status perkawinannya tetap tidak kawin, ya. Kenapa? Karena untuk wanita yang sudah menikah, ya, itu biasanya tanggungan anak itu ditanggungkan ke suami, ke NPWP suami. Gitu ya. Kalau misalnya tapi ada beberapa kasus tertentu biasanya di instansi pemerintah ya karena mungkin biasanya suaminya mungkin tidak bekerja atau misalkan suaminya swasta akhirnya ditanggungkan ke istri itu juga ada tapi jarang terjadi ya. Mayoritas itu kalau misalkan kita Bapak Ibu ya, Ibu terutama ya sudah menikah itu tetap pilihnya yang tidak kawin ya. Nah, setelah mengisi identitas, selanjutnya adalah mengisi penghasilan neto, ya, bagian A. Dan di situ sudah ada Bapak Ibu ya, tinggal sekali lagi tinggal dicocokkan saja antara bukti potong yang Bapak Ibu dapatkan dengan formulir yang harus diisikan. Nah, di situ kan tulisannya yang diminta adalah data penghasilan itu sehubungan dengan pekerjaan. Nah, ini kalau misalkan di bukti potong itu di nomor 12. 1721A1 itu bentuknya standar Bapak Ibu ya. Semua perusahaan yang membuat bukti potong A1 tampilannya seperti ini ya. Jadi apapun pekerjaan Bapak Ibu, bekerja di perusahaan manapun itu kolom yang dipilih tetap sama ya. Dalam hal ini nomor 12 ya. Penghasilan itu. Kemudian kalau ada penghasilan lainnya, nah kalau Bapak Ibu perhatikan, ini ada yang warnanya putih, ada yang warnanya sedikit abu-abu. Ya, kalau sedikit abu-abu ini itu tidak dapat diisi ya, itu sudah otomatis nanti menjumlahkan.
Kalau yang warnanya putih itu Bapak Ibu bisa isikan di situ kalau ada datanya. Kalau misalkan tidak ada silakan isi dengan angka 0. Ya, misalkan dengan penghasilan atau luar negeri itu kan warnanya putih ya, artinya Bapak Ibu bisa mengisikan di situ. Tapi kalau misalkan penghasilannya 0 dari luar negeri, Bapak Ibu cukup ketik angka 0. Ya. Nah, Mbak Dena ini penghasilan dalam 1 tahunnya 127, 011, 178. Sudah dituliskan ya, tidak ada penghasilan lain. Jadi penghasilan itu totalnya sama 127 juta. Nah, karena tadi statusnya lajang, ya, berarti tidak kawin, tanggungannya 0. Ini pengisiannya tolong disamakan dengan bukti potong ya Pak Bu ya. Misalnya seperti ini, Bapak Ibu misalkan baru saja menikah, kemudian baru punya anak, ya, punya anaknya di tahun 2022. Nah, karena merasa 2022 sudah punya anak, makanya Bapak Ibu tuliskan di sini Bapak ya. Bapak tuliskan di sini K1. Menikah ya, sudah punya istri, tanggungannya 1 karena anaknya lahir tahun 2022 jadi merasa oh, sudah saya perhitungkan di sini gitu kan. Padahal di bukti potong mungkin statusnya masih K0. Ya. Nah, itu silahkan sesuaikan dengan bukti potong Pak Bu ya. Karena kalau misalkan ada penambahan anggota keluarga, misalkan anak, itu kita ngitungnya per kondisi 1 Januari. Ya. Sekali lagi kita ngitungnya di kondisi 1 Januari. Kalau 1 Januari 2022 Bapak Ibu belum punya anak, ya, belum lahir dedeknya, nah itu berarti masih belum dihitung sebagai tanggungan. Baru nanti di tahun 2023 berubah statusnya menjadi K1. Banyak yang akhirnya SPT-nya tidak balance, tidak nihil, ya, karena perbedaan asumsi dan dengan yang di bukti potong akhirnya tidak balance. Ya, mohon diperhatikan terkait dengan statusnya ya. Nah, di sini nanti sistem akan otomatis menghitung, Bapak Ibu bisa melihat ya PPh yang terutangnya berapa, itu seharusnya angka yang terlihat di sini nomor 12 itu sama seperti di SPT. Di bukti potong maksud saya ya. Nah, yang kita harapkan kalau Bapak Ibu bukti potongnya sudah sesuai, kemudian dan memang hanya dari 1 itu aja, itu statusnya menjadi nihil. Ya, penghasilan yang diterima sama seperti penghasilan yang dipotong oleh perusahaan kalau ada. Ya, kalau misalkan Bapak Ibu tadi sudah saya jelaskan di awal ya, kalau Bapak Ibu gajinya ya kurang dari 4,5 juta per bulan, itu tidak ada pemotongan pajak, artinya pajak yang terhutangnya 0. Ya. Nah, sudah nihil, ini yang F angsuran pasar 25 boleh di skip aja, dikosongi, kemudian langsung kita ke tahapan berikutnya, kita minta kode verifikasi ya. Silahkan centang bagian yang setuju ini, kemudian klik selanjutnya. Ya, nanti Bapak Ibu akan diberikan pilihan. Kode itu akan dikirimkan lewat email atau ke SMS. Kalau ke SMS, pastikan Bapak Ibu punya cukup pulsa ya untuk pengiriman ya. Kalau misalkan enggak, ya boleh monggo ke email. Cepet kok ya. Paling enggak ya sekitar 30 detik sampai 1 menit biasanya ya, atau enggak langsung tergantung dari load berapa yang sedang mengakses gitu ya. Tapi biasanya cepat kok Pak Bu. Bapak Ibu bisa memilih untuk pengiriman token lewat email. Nah, nanti seperti ini dapat kode ya, biasanya 6 digit, biasanya kombinasi huruf dan angka. Silakan di copy paste. Nah, untuk tipsnya itu silahkan sesuaikan. Ya di sini kan ada ya, di sini nanti kode server ya. Pastikan server kode Anda yang diterima sesuai. Nanti di sini ada kode server di kode verifikasi yang kita kirimkan ke email. Nanti juga ada kode server. Ini harus sama. Kalau Bapak Ibu misalkan, oh karena ada kendala akhirnya ngirim berkali-kali, misalkan seperti itu, nah pastikan kode server yang diminta di aplikasi dan yang di email itu yang sama ya. Nah kalau sudah, tinggal kita masukkan, kemudian dikirim. Ya, di bawah itu ada ketik kirim. Nanti setelah Bapak Ibu bisa memilih antara puas atau tidak, ini bebas ya. Kita harapkan puas sih ya.
Nah, selanjutnya setelah selesai, Bapak Ibu akan mendapatkan tanda terima. Ups, ini tanda terimanya Mbak Sinta ini kok beda ya. Nah, Bapak Ibu bisa mengecek ke email kembali, kemudian apa namanya tanda terimanya itu sudah diterima. Ya, itu sama saja kalau misalkan Bapak Ibu datang ke sini dapat tanda terima itu juga fungsinya sama. Ini akan kita kirimkan ke email, ya. Ada juga nanti yang akan muncul di dalam apa namanya halaman depan tadi loh Pak Bu ya, di eh, apa namanya yang sudah awal ya halaman awal arsip SPT ya. Jangan khawatir kalau misalkan pesan untuk pengiriman tanda terimanya terhapus, Bapak Ibu bisa mengirimkan kembali nanti lewat aplikasi DJP online. Jadi nanti bisa dikirimkan kembali tanda terimanya ke email Bapak Ibu. Ya, begitu Bapak Ibu mengklik dapat tanda terima di sistem kami pun itu Bapak Ibu sudah muncul ya apa namanya tanda bahwasanya Bapak Ibu sudah lapor real time. Oke. Nah, ini tahapannya sudah cukup ya selesai untuk Bapak Ibu yang menggunakan 1770F. Jadi karyawan kalau karyawan dengan penghasilan lebih dari 60 juta setahun atau 5 juta setahun. Gitu ya. Nah, selanjutnya itu adalah pelaporan SS sangat sederhana seperti namanya. Ini juga cepat sekali ya. Kalau misalkan internet lancar dan Bapak Ibu sudah terbiasa menggunakan, mungkin nggak nyampe 5 menit Bapak Ibu sudah selesai laporan. Ya. Nah, ini akan kita apa ya namanya? Sekilas saja karena kurang lebih sebenarnya sama pengisiannya dengan yang 1770 yang S tadi ya. Silakan mengisi dulu pertanyaan ya. Nah, kalau misalkan jawaban nomor 3 ini apakah penghasilan bruto yang diperoleh selama 1 tahun kurang dari 60 dan Bapak Ibu jawab iya, itu nanti akan diarahkan ke 1770. Sama tahapannya mengisi formulir dulu, minta kode verifikasi, kemudian mengirimkan dan akhirnya nanti terakhir dapat tanda. Apa namanya? Sama juga di sini memilih tahun pajak dulu ya. Setelah memilih tahun pajak, oh iya, di situ ada status SPT, ada normal, ada pembetulan. Apa bedanya? Kalau misalkan Bapak Ibu baru laporan SPT tahunan pertama kali, itu akan otomatis dari sistem mengarahkan ke normal, ya. Jadi pilihan normal dan pembetulan itu otomatis, Pak Bu. Sistem akan membaca, ya. Bapak Ibu nggak perlu bingung, ini saya harus normal atau pembetulan, nggak perlu bingung, itu otomatis terisi karena sistem akan membaca Bapak Ibu sudah pernah atau belum. Kalau misalkan sudah pernah, nanti akan otomatis dia akan memilihkan ke pembetulan. Ya, jadi kalau misalnya Bapak Ibu sudah laporan nih, kemudian di pelaporan tersebut ada kekurangan, ya, atau misalkan ada kesalahan dalam pengisian, itu nanti Bapak Ibu bisa melakukan pembetulan, ya, atau menambahkan data bisa. Nah, sama acuan kita adalah bukti potong, ya. Kemudian mengisi bukti potong itu dipindahkan ke SPT, ya. Silahkan nanti diperhatikan saja itu isiannya diminta apa. Apakah penghasilan? Kalau yang S tadi yang diminta adalah penghasilan neto. Untuk yang SS yang diminta adalah penghasilan bruto. Jadi Bapak Ibu tinggal dicari aja penghasilan bruto angka 10 ya. Kalau yang neto tadi di angka 14 ya. Kalau yang bruto di angka 10. Jadi yang diminta sistem apa dicari di bukti potongnya kemudian ini. Nah, pengurangan juga sama di situ juga sudah ada ya pengurangan. Pokoknya tinggal memindahkan saya kira nanti nggak ada. Nah, selain dari gaji yang Bapak Ibu terima, misalkan kalau Bapak Ibu punya penghasilan lain bisa langsung diisikan dan diisinya secara garis besar atau gelondongan aja. Misalkan di sini ada penghasilan final ya, kemudian apakah ada yang terutang atau ada penghasilan yang dikecualikan dari objek pajak. Pengertiannya sama dengan yang S tadi, cuman tampilannya dia lebih sederhana. Kalau tidak ada, Bapak Ibu bisa skip, kemudian silakan klik berikutnya.
Nah, eh, seperti halnya yang S, S tadi ya, yang sederhana, yang S apa namanya, mengisikan hartanya ya, mengisikan hartanya, tapi dia punya handphone, beli motornya 20 juta, beli HP-nya 5 juta, berarti hartanya 25 juta, gitu aja. Jadi nggak ada rinciannya. Gitu, nggih? Nah, yang kedua, nomor 12 juga utang juga sama, sisanya berapa tinggal dimasukkan di situ. Biasanya Pak Bu, utang yang kita perhitungkan di sini itu utang ke bank ataupun pihak lain, lembaga keuangan yang resmi ya, misalkan kartu kredit. Utang ke temennya nggak usah dicatat di sini ya. Utang ke teman barangkali atau utang ke saudara yang sifatnya informal, Bapak Ibu tidak perlu masukkan ke sini ya. Jadi yang istilahnya yang resmi atau tercatat saja. Nah, pengisiannya ini langsung ke pernyataan. Artinya memang sangat sedikit sekali yang diisi untuk formulir 1770 SS ya. Ini sudah ke pernyataan, silakan klik setuju, kemudian sama prosesnya seperti tadi, Bapak Ibu minta kode verifikasi, nanti bisa dikirimkan ke email atau kirimkan ke nomor SMS. Tinggal nanti yang penting dipastikan ada pulsanya ya. Kadang, oh saya kok nggak dapat kode, ternyata nggak punya pulsa. Misalkan seperti itu. Karena sekarang musimnya adalah pulsa paket ya, bukan pulsa telepon. Nah, sama seperti tadi nanti dapat kode, kemudian dikirimkan ya, masukkan kode, kirim SPT, Bapak Ibu memilih puas atau tidak puas. Nah, kemudian biasanya tahapan selanjutnya itu kalau setelah mengisi ini untuk 1770 SS nanti akan ditanya, Bapak Ibu mau lanjut NPWP-nya mau diaktifkan atau dinonaktifkan ya. Nah, kalau misalkan mau tetap aktif, ya tinggal dilanjutkan aja. Gitu, ya. Selanjutnya ini akan dapat tanda terima sama seperti yang tadi ya, dikirimkan lewat email. Bapak Ibu bisa screenshot kalau misalkan diperlukan, misalkan kantor kadang-kadang, oh minta buktinya kalau sudah lapor SPT tahunan, bisa screenshot aja langsung dari email. Nah, ini permohonan penetapan wajib pajak non-efektif. Kok saya jadi biru ya? Ini khusus untuk Bapak Ibu yang penghasilannya kurang dari 60 juta setahun. Ya, barangkali di sini banyak ibu-ibu yang kemarin mendaftar sebagai guru PAUD karena wajib, karena mau dapat honor, misalkan seperti itu. Ya, karena memang di kami banyak sekali data apa namanya ibu-ibu yang datang ke KPP ya, gitu kan. Oh, saya mau minta NPWP karena nanti diwajibkan sekolah ya, misalkan seperti itu. Padahal penghasilannya kurang dari 60, artinya belum wajib untuk punya NPWP. Makanya kita punya opsi untuk menonaktifkan. Ya, artinya apa? Kalau nonaktif, Bapak Ibu masih punya NPWP, NPWP-nya maaf, NPWP-nya itu masih ada, tapi statusnya tidak aktif. Kalau tidak aktif, Bapak Ibu sebenarnya tidak wajib melakukan pelaporan. Artinya Bapak Ibu juga terhindar atau nanti terbebas dari kemungkinan dikenakan denda 100.000 akibat keterlambatan penyampaian SPT. Ya, dan sewaktu-waktu diperlukan bisa diaktifkan kembali. Ya, misalkan saya dulu mau bekerja, mau mendaftar atau mau melamar pekerjaan, kemudian ternyata nggak diterima nih, gitu kan ya. Nah, kemudian selanjutnya saya ajukan non efektif, gitu kan, karena saya tidak bekerja, gitu kan ya. Sementara saya vakum dulu, gitu kan, di rumah aja. Nah, tahun ini saya mau buka usaha nih. Nah, apakah saya perlu NPWP baru? Tidak. Bapak Ibu cukup mengaktifkan kembali NPWP-nya, kemudian mengupdate datanya, pekerjaannya disesuaikan, selesai. NPWP itu sekali mendaftar aja, berlakunya seumur hidup. Ya, satu NIK, satu NPWP. Meskipun Bapak Ibu di sini punya usaha, misalkan punya usaha sampingan, ada 3, 4 gitu kan, tidak perlu setiap usaha itu punya satu NPWP, tidak perlu. Cukup NPWP-nya satu aja, nanti tinggal diupdate aja. Gitu ya. Nah, yang saya sampaikan tadi dari awal sampai dengan akhir, Bapak Ibu bisa lihat tutorialnya di YouTube.
ya sebenarnya sudah ada tutorialnya di YouTube di kanal Ditjen Pajak RI. Bapak Ibu bisa langsung ya nanti biasanya kalau trennya sekarang ini Bapak Ibu lebih suka nonton YouTube ya. Di senggang-senggang di waktu senggang itu nontonnya YouTube. Jadi jangan lupa juga untuk sekali-sekali membuka YouTube-nya Ditjen Pajak RI. Di situ ada tutorial pelaporan Bapak Ibu menggunakan 1770S atau 1770S. Kiranya penjelasan saya tadi ada yang kurang dimengerti, gitu ya. Nah, Pajak Kuat Indonesia Maju artinya materi saya sudah selesai, ya. Terima kasih Bapak Ibu yang sudah bergabung dan mengikuti penjelasan saya dari awal sampai akhir. Kalau misalkan ada di sini yang baru bergabung di tengah-tengah materi, jangan khawatir. Sekali lagi kami akan kirimkan video rekaman penyampaian materi pada siang hari ini ke Bapak Ibu melalui WhatsApp yang sudah Bapak Ibu daftarkan ya saat registrasi. Kalau ada Bapak Ibu di sini yang bergabung namun belum melakukan registrasi, kami sarankan untuk melakukan registrasi. Jadi kami punya data nomor WA-nya Bapak Ibu ya, agar nanti kami dapat mengirimkan materinya. Ya, nomor layanan kami jangan lupa disimpan ya. Itu adalah nomor konsultasi itu valid ya Pak Bu ya, dari kantor pajak Blitar ya, itu bukan spam apalagi WhatsApp penipuan ya. Di nomor WA kami di 0812 5941 8451 silakan disimpan. Bapak Ibu sewaktu-waktu yang ingin bertanya atau ingin berkonsultasi juga nanti silahkan WA, itu layanannya hanya WA ya, nggak bisa lewat nggak bisa ditelepon. Kemudian nanti akan kami jawab ya. Yang menjawab adalah petugas penyuluh kami yang biasanya Bapak Ibu konsultasi di depan ya kalau pernah datang. Nah, itu nanti di hari dan jam kerja. Kalau ada yang WA di Sabtu sama Minggu yang mohon maaf, mohon bersabar, akan kami balas di hari kerja berikutnya. Gitu ya. Materinya sudah selesai ya. Kak Asmi, saya mohon izin untuk langsung tanya jawab aja ya. Iya, baik. Silahkan Kak Ika untuk dilanjutkan menjawab pertanyaan yang sudah ada di kolom chat. Oke. Oke, muka saya gimana? Ini mau dibantu dibacakan? Nih. Boleh? Boleh? Oke. Baik, ini ada beberapa pertanyaan yang sudah masuk ya Bapak Ibu. Dan ada pertanyaan yang double juga, jadi nanti akan saya bacakan langsung ya. Jadi untuk Bapak Ibu Rilmi 7i dan Ibu Lucy, ya, ini pertanyaannya hampir sama ya. Misalnya sudah tidak bekerja lagi, bagaimana ya untuk status NPWP-nya gitu. Oke. Saya Saya jawab ya. jawab ya. Terima kasih Pertanyaannya pertanyaannya dari Ibu Lucy Ibu Lucy ya. Dan satu lagi Bapak Ruhanul. Ruhanul Fitri ya. Realme. Yang Realme. Mohon maaf tadi saya terputus. Jadi chatnya nggak kelihatan di saya. Oke, baik. Oke, baik. Kalau untuk misalnya Bapak Ibu sudah tidak bekerja lagi, gitu ya. Sama yang tadi sudah saya jelaskan di materi ya. Bapak Ibu itu dulu mendaftar karena mau mendaftar NPWP untuk persyaratan kerja, atau memang dulu sudah bekerja gitu kan, tapi katakanlah di tahun 2022 atau di tahun sebelum itu Bapak Ibu sudah resign, tidak bekerja lagi, dan saat ini memang tidak ada penghasilan, atau misalkan kalau ibu-ibu itu sekarang sudah jadi ibu rumah tangga, oh saya nggak kerja lagi Mbak, saya ibu rumah tangga aja, itu NPWP saya gimana? Bapak Ibu boleh. Ya, itu haknya Bapak Ibu untuk mengajukan NPWP-nya untuk berstatus non-efektif ya. Yang di terakhir tadi saya jelaskan, jadi Bapak Ibu yang memang saat ini ya NPWP-nya masih aktif ya, yang datang hari ini itu insya Allah semuanya aktif Bapak Ibu NPWP-nya ya. Nah, tapi kalau misalkan Bapak Ibu saat ini tidak bekerja, belum bekerja, tidak mempunyai penghasilan, tidak memiliki kegiatan usaha, Bapak Ibu boleh mengajukan permohonan non-efektif. Caranya bagaimana? Bapak Ibu boleh datang langsung ke KPP, nanti silahkan tanya ke bagian informasi, saya mau nonaktifkan, nanti akan diarahkan biasanya ke meja helpdesk ataupun konsultasi, nanti kami akan jelaskan
Syaratnya Bapak Ibu harus melakukan pelaporan terlebih dahulu untuk tahun pajak terakhir ya, yaitu tahun pajak 2022 kalau sekarang ya. 2022 harus lapor SPT tahunan dulu, nggak apa-apa meskipun isinya kosong lah, ya wong tidak bekerja, ya nggak masalah di kita. Nah, setelah itu satu lagi syaratnya adalah bebas atau lunas tunggakan pajak kalau ada. Ya, petugas kami nanti akan melakukan cek ya di data Bapak Ibu punya tunggakan pajak atau tidak. Nah, nanti kalau misalkan tidak ada, Bapak Ibu bisa lanjut untuk mengajukan permohonan non efektif. Caranya cukup mengisi formulir aja. Ya, mengisi formulir aja itu ada dua nanti formulirnya, ada formulir identitas, kemudian ada formulir pernyataan. Nanti kita butuh materai satu ya, materai 10.000. Kemudian nanti dicek petugas kalau memang sudah laporan dan tidak ada tunggakan nanti akan diproses. Ya, prosesnya nanti sekitar 5 hari kerja untuk penelitiannya ya. Kalau dikabulkan nanti kita akan kirimkan berkas persetujuannya ke alamat Bapak Ibu. Jadi setelah permohonannya dimasukkan ya dapat tanda terima, Bapak Ibu tinggal tunggu di rumah aja, nanti suratnya akan kita kirimkan ke pos. Jadi perkiraan ya 1-2 minggu ya. Ya, gitu ya. Semoga bisa menjawab untuk Bapak Ibu Lucy ya. Bapak Junan tadi yang bertanya kalau misalkan sekarang sudah tidak bekerja, monggo dikonfirmasikan. Jadi memang Bapak Ibu, kita tuh nggak tahu kalau Bapak Ibu sudah tidak bekerja lagi. Ya, kita nggak tahu kalau misalkan Bapak Ibu sekarang sudah tidak bekerja kemudian menjadi atau punya usaha sendiri, pekerjaan dan alamat ataupun usaha Bapak Ibu harus laporkan ke KPP. Jadi minta kita akan update. Kalau tidak, kita anggap data yang kita punya itu adalah data terbaru terkini atau itu yang berlaku. Bertanya, Mbak, misalkan saya mau pindah KTP gitu kan, apa yang harus saya lakukan? Silahkan bertanya, boleh lewat WA yang saya sampaikan tadi di WA konsultasi. Nanti kita akan jawab dan kita akan pandu apa yang harus Bapak Ibu lakukan seperti itu, ya. Selanjutnya gimana nih Kak Asri? Apakah ada pertanyaan lagi? Iya, selanjutnya dari Ibu Naimatul Mudawamah. Untuk aktivasi Evin, misalnya kartu NPWP belum dapat, bagaimana ya? Iya. Iya, baik. Terima kasih untuk pertanyaannya. Bapak Ibu tidak perlu khawatir kalau misalkan tidak mempunyai fisik kartu NPWP atau misalkan kartunya belum datang. Jadi di kami Pak Bu, ketika Bapak Ibu mendaftar NPWP itu kan langsung jadi ya hari itu ya. NPWP-nya akan langsung muncul. Begitu pula dengan NPWP digitalnya. Itu akan kita langsung kirimkan lewat email pada saat pendaftaran. Nah, setelah mendaftar, petugas kami akan melakukan penelitian. Kemudian kalau misalkan sudah sesuai ya penelitiannya, itu akan kita kirimkan kartu otomatis tanpa Bapak Ibu meminta. Ya, kita kirimkan nanti karena SOP-nya seperti itu harus kita kirimkan. Mohon maaf ya Bapak Ibu nggak bisa langsung diminta ya. Itu harus kita kirimkan untuk kebenaran alamat sesuai dengan alamat KTP atau saat pendaftaran. Nah, kalau misalnya Bapak Ibu belum mendapatkan kartu ya lebih dari sebulan karena 1 atau 2 bulan, kalau saya belum dapat kartu fisik gitu kan, atau saya sudah bertahun-tahun daftar NPWP belum pernah dapat kartu, Bapak Ibu dapat ke kantor ya untuk minta cetak ulang kartu. Kalau misalkan ada yang mengikuti Zoom hari ini kemudian berada di luar kota, Bapak Ibu juga bisa meminta cetakan kartu di kantor pajak terdekat. Tidak harus datang ke Blitar. Ya, pelayanannya bisa sepanjang NP Bapak Ibu aktif. Ya, bisa nanti mampir ke kantor pajak di luar kota dimanapun terdekat mau minta cetak kartu bisa. Ya. Semoga menjawab pertanyaannya ya. Kak Asli, apakah masih ada lagi? Ya, ada lagi dari Ibu Rokanul Fitriah. Mohon izin bertanya, Kak, untuk piutang yang resmi tapi atas nama orang tua itu masuk dilaporkan atau tidak? Karena pada kenyataannya kita yang meminjam. Oh gitu. Oh gitu. Kenyataannya. Baik, ini juga beberapa ya terjadi kasus serupa ya. Cuman kalau di kita Pak Bu biasanya yang atas nama aja. Ya, yang atas nama. Misalkan
kita pinjam, yang bayar kita, tapi pinjamnya atas nama orang tua, yaitu ya akhirnya nggak bisa masuk. Ya, yang atas nama kita sendiri yang kita masukkan nanti di situ. Gitu ya. Kalau misalnya Bapak Ibu menanggung pinjaman atas nama orang lain, bisa dimasukkan ya Pak Ibu, karena mungkin apa namanya, karena memang jadi bebannya jenengan deh. Itu di pilihan utang itu silakan pilih utang lainnya. Ya, pilih utang lainnya, kemudian nanti tapi nggak ada kolom itu ya, nggak apa-apa, masukkan aja di situ ya. Jadi jawaban saya kalau misalnya tidak atas nama orang tua, tapi atas nama orang tua, tapi pada kenyataannya kita yang minjem, dipinjam namanya ya orang tuanya ya untuk minjam, nggak apa-apa Ibu, masukkan aja nggak apa-apa ya, dengan yang gitu ya. SPT ya. Jadi nanti mungkin di pilihan jenis pinjaman itu adalah pinjaman Ya, lainnya. mungkin bisa ditambahkan juga di kolom keterangan kalau misalnya ada ya. Baik, itu untuk Bu Rohanu semoga menjawab ya pertanyaannya. Kemudian ada tambahan pertanyaan lagi dari Bapak atau Ibu Rilmi. Melanjutkan pertanyaan yang tadi, jadi sudah tidak jadi karyawan tapi punya usaha di rumah, apakah tetap diaktifkan ya? Terus laporan SPT pakai formulir yang apa? Ya, ini yang banting setir, nggak jadi karyawan tapi akhirnya buka usaha sendiri. Ini juga banyak saya temui saat konsultasi ya gitu kan. Apa yang harus saya lakukan? Tentu tetap harus diaktifkan karena nyata-nyata Bapak Ibu di sini punya usaha, punya penghasilan ya. Batasan 4,5 juta itu kan hanya untuk karyawan atau pegawai. Kalau untuk usahawan tidak ada batas. Artinya Bapak atau Ibu ya yang menggunakan nama Realme 7i ini nanti jawabannya adalah tetap diaktifkan. Tapi kita minta untuk melakukan update ya Bapak Ibu ya usahanya ya. Karena Bapak Ibu kalau kemarin dapat WA dari kita, yang kita WA itu yang usahanya pegawai swasta. Ya, silakan update misalkan, oh sekarang dagang baju misalkan seperti itu, dan nanti silakan diupdate aja sesuai usahanya sekarang, perdagangan eceran pakaian gitu misalnya. Atau kalau misalnya Bapak Ibu bekerja tapi punya usaha, nah itu nanti klasifikasi lapangan usahanya yang dimasukkan yang mana? Ya pilih aja salah satu yang utama mana. Tapi nanti dua-duanya penghasilannya tetap dimasukkan di SPT. Nah, kalau untuk Ibu atau Bapak yang Realme ini ya, itu nanti formulirnya yang pakai 1770 tadi Pak Bu, yang di awal itu ya, yang nggak saya bold warna kuning ya, itu pakai 1770 aja, nggak pakai embel-embel S atau SS. Ya, itu nanti menampung semua jenis penghasilan. Oke. Mungkin untuk lebih jelasnya bisa ke kantor ya, nanti konsultasi, nanti kita arahkan untuk update data dan nanti kita pandu caranya untuk pelaporan menggunakan formulir 1770. Oke, semoga menjawab. Sepertinya Sepertinya nggak ada lagi ya Kasmi ya. Iya, untuk pertanyaannya sudah habis. Mungkin ada Bapak Ibu, silahkan kalau ada tambahan lagi mau bertanya atau mau open mic, dipersilahkan. Mungkin terus kalau ada materi yang mungkin kurang dipahami ya Bapak Ibu. Ini kan terkait dengan SPT tahunan ya. Jadi laporan SPT tahunan kan merupakan agenda rutin bagi Bapak Ibu wajib pajak yang harus dijalankan setiap tahunnya. Jadi semoga kita cuma di sini mengingatkan kembali ya Bapak Ibu untuk jangan sampai terlambat menyampaikan SPT tahunan ya. Bapak Ibu bisa mulai menyampaikan di bulan Januari dan batas waktunya 31 Maret. Iya. Semoga Semoga
penyampaian saya cukup jelas, jadi tidak ada yang ditanyakan, bukan karena ngantuk gitu. Ya, semoga memang Bapak Ibu di sini sebenarnya sudah paham ya, sudah tahu gitu. Ya, alhamdulillah semuanya sudah paham. Terima kasih Bapak Ibu. Masih mau ditunggu atau kita cukupkan Kak Asmi? Mungkin kita cukupkan saja Kak Ika kalau sudah Ya. tidak ada pertanyaan lagi. Oh, ada lagi dari Bapak Ibu Rilmi. Satu lagi, misal laporan SPT bulan September apa ada denda? Gitu. Iya. Ya, karena batas waktunya itu sampai dengan 31 Maret ya Bapak Ibu. Jadi tentu saja kalau misalkan lebih dari itu Bapak Ibu menyampaikan laporan dapat dikenakan denda. Kalau kita bilangnya biasanya surat cinta ya. Nanti ditunggu aja, nanti surat cintanya akan kita kirimkan ke rumah gitu ya. 100.000 ya Bapak Ibu kalau terlambat ya. Makanya tahun depan oke, terima kasih sama-sama. Oke, tahun depan jangan sampai terlambat ya Kak Asmi ya. Ini kesimpulan kesimpulan saya dari materi yang saya sampaikan pada siang hari ini. Yang pertama, Bapak Ibu di sini tolong dicek kembali ya, Bapak Ibu sudah terdaftar NPWP sebagai pegawai swasta, statusnya aktif, artinya Bapak Ibu punya kewajiban untuk melakukan pelaporan SPT tahunan setiap tahun mulai 1 Januari paling lambat 31 Maret ya. Terlepas dari Bapak Ibu ini punya penghasilan atau tidak, bekerja atau tidak, karena saat ini di data kami status Bapak Ibu NPWP-nya aktif, maka harus melakukan pelaporan ya. Kalau memang statusnya sudah berbeda, tidak bekerja kembali atau misalkan saat ini menjalankan kegiatan usaha, Bapak Ibu bisa menonaktifkan atau mengupdate datanya sesuai dengan pekerjaan atau usaha yang terbaru ya. Kita harapkan mulai rutin ya, karena pajak itu nggak melulu bayar ya, tapi kita ada kewajiban lapor juga, jadi belum tentu bayar, tapi laporan itu wajib. Ya, itu aja Kasih dari saya. Terima kasih Bapak Ibu yang sudah bergabung. Semoga apa yang saya sampaikan dapat memberikan sedikit pencerahan terkait dengan kewajiban NPWP-nya. Sampai jumpa di kelas pajak berikut. Atau misalkan ketika Bapak Ibu di kantor nanti ketemu saya di jaga di depan juga bisa. Ya. Oke, sekian aja terima kasih. Ya. Baik, terima kasih Kak Ika atas penyampaian materinya pada siang hari ini. Semoga materi yang sudah disampaikan bisa menambah manfaat kepada Bapak Ibu peserta pada siang hari ini ya. Apabila Bapak Ibu membutuhkan konsultasi lebih lanjut, bisa langsung datang ke kantor atau bertanya lewat konsultasi WhatsApp kami ya. Baik, sekian pada acara siang hari ini. Kami tutup. Terima kasih atas kehadiran dan partisipasinya, Bapak Ibu semua. Sampai jumpa di kelas pajak berikutnya. Untuk materi dan rekaman kelas pajak pada siang hari ini, tunggu saja, nanti akan kami share setelah acara selesai. Selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.